Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apakah Bung Karno pengkhianat bangsa? Pertanyaan ini sudah lama terdengar. Presiden Soekarno itu memang punya dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, dia salah seorang pendiri bangsa. Dia proklamator, pemimpin Indonesia melawan penjajahan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di sisi lain, Bung Karno harus diturunkan dari kursi kepresidenan pada 1967 karena dianggap mendukung aksi brutal G30 SPKI. Dalam kaitan itu, MPR baru saja mengambil langkah yang penting. Pada 9 September, MPR mencabut TAP MPRS tahun 67 yang memberhentikan Presiden Soekarno karena antara lain diduga mendukung pengkhianatan PKI di tahun 65 itu. Akibat TAP MPRS di masa lalu itu, Bung Karno harus meninggalkan kekuasaannya, meninggalkan istana, dan harus tinggal dalam tahanan rumah sampai meninggal pada 1970. TAP MPRS itu sekarang dinyatakan tak lagi berlaku. Pencabutannya diresmikan dengan penyerahan surat dari pimpinan MPR Bambang Susatyo kepada perwakilan keluarga Soekarno, yaitu Megawati Soekarno Putri dan Guntur Soekarno Putra. Pencabutan TAP MPRS ini begitu penting bagi pemulihan nama Bung Karno. Diharapkan dengan pencabutan itu, nama Bung Karno bisa dibersihkan dari tuduhan bahwa beliau adalah pengkhianat negara. Presiden SBY pada 2012 memang telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno. Tapi selama TAP MPRS tahun 67 masih berlaku, Bung Karno masih tetap dianggap sebagai pemimpin Indonesia yang bertanggung jawab atas tragedi yang akhirnya memakan korban mungkin lebih dari 1 juta orang. Keputusan MPR ini tentu saja disambut gembira keluarga Soekarno. Bayangkan, selama 57 tahun, Soekarno disamakan dengan pengkhianat. Bayangkan, perasaan yang harus dirasakan keturunan Soekarno selama berpuluh tahun itu. Kini setidaknya satu babak sejarah tercapai. Negara sejak saat ini menganggap Bung Karno bukan sebagai anak bangsa yang terlibat dalam tragedi politik dan kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak kemerdekaan 45. Saya sendiri lahir di masa Soekarno masih berkuasa dan kemudian tumbuh di saat Soekarno digulingkan, dikucilkan, meninggal. Dan saya menjadi remaja di masa Orde Baru yang membangun narasi sangat negatif mengenainya. Saya kemudian menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UI. Dan saya terpaksa harus banyak belajar tentang kebangkitan dan kehancuran Bung Karno. Seperti saya katakan di awal, dari apa yang saya pelajari, Bung Karno punya dua sisi, terang dan gelap. Dia jelas orang yang berperan besar dalam kemerdekaan dan terbangunnya Indonesia menjadi sebuah bangsa dan negara raksasa. Gagasan-gagasannya brilian. Secara teguh dia menghadapi lawan-lawan politik sejak muda saat Indonesia belum lahir, dan untuk itu dia harus keluar masuk penjara. Dia memimpin Indonesia untuk tampil dan dikagumi dunia internasional. Dia membuat bangsa Indonesia merasa bangga. Tapi di sisi lain, Bung Karno menjalani masa kepemimpinannya, terutama sejak demokrasi terpimpin secara tidak demokratis. Di bawah kekuasaannya, parlemen hasil pemilu 1955 dibubarkan. Partai-partai politik oposisi seperti Masyumi juga dibubarkan. Koran-koran yang kritis dibredel, ditutup. Sejumlah daerah di Sumatera dan Sulawesi yang menuntut perlakuan adil dari pemerintah pusat dihadapi oleh aksi militer pusat. Lawan-lawan politik Bung Karno, termasuk kawan seperjuangannya Sultan Syahrir, dan ulama-ulama yang berseberangan dengannya, termasuk Buya Hamka, dipenjara dan diasingkan. Bung Karno juga bersedia dipilih sebagai presiden seumur hidup. Itu adalah rangkaian tindakan anti-demokrasi dia yang tidak perlu ditutup-tutupi. Tapi setelah mencatat daftar dosa dan pahalanya, kita tetap harus menjawab pertanyaan. Apakah Bung Karno terlibat dalam tragedi 30 September 1965? Pada 1967 dia diturunkan dari kekuasaannya dan kemudian ditahan sampai akhirnya meninggal pada 21 Juni 1970 karena peristiwa itu. Saya percaya Bung Karno memang harus diturunkan dari posisi kepresidenannya. Dia dan siapapun tidak pantas menjadi seorang presiden seumur hidup. Tapi pantaskah dia harus menjalani masa akhir hidupnya dengan sedemikian hina dan menderita karena dinyatakan berada di belakang pengkhianatan PKI?
Untuk itu mari kita ingat lagi apa yang terjadi di masa itu. Proses pemberhentian Bung Karno dimulai dengan peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI AD oleh PKI pada 30 September 1965. PKI berdalih bahwa penculikan tersebut dilakukan karena ketujuh perwira tinggi tersebut akan melakukan kudeta untuk mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno yang sedang dalam keadaan sakit. Semula, ketujuh korban itu hanya diculik untuk diserahkan kepada Presiden Soekarno. Tapi karena berbagai alasan berbeda, para penculik membunuh ketujuh korban tanpa dibawa ke Bung Karno. PKI semula juga berencana akan segera mengendalikan kekuasaan dari Jakarta. Namun karena aksi cepat yang dilakukan TNI AD, rencana PKI itu dapat digagalkan secara cepat dan total. Sejak Oktober, para pimpinan PKI ditangkap. Ratusan ribu atau bahkan lebih dari 1 juta anggota dan simpatisan PKI dibunuh. Dan PKI sendiri dibubarkan. Banyak pihak menuduh Presiden Soekarno terlibat karena saat itu dia memang dekat dengan PKI. Ya sebenarnya ada 2 kekuatan politik yang berada di samping kiri dan kanan Bung Karno, kaum komunis dan TNI. Keduanya berseteru. Bagaimanapun Bung Karno secara ideologis lebih dekat dengan PKI karena orientasi pemikiran partai itu sejalan dengannya. PKI sendiri juga disebut sebagai partai terbesar antara lain karena memperoleh suara terbesar dalam pemilu 1995. Sementara Soekarno pada 1963 baru saja diangkat sebagai presiden seumur hidup. Jadi kombinasi 2 kekuatan itu, Soekarno dan PKI, sangat menakutkan di mata kelompok-kelompok politik lain. Ya, tapi PKI mengambil langkah yang salah karena termakan dengan beredarnya kabar burung bahwa TNI AD sedang menyiapkan Dewan Jenderal untuk mengisi kekuasaan bila Bung Karno wafat. PKI secara terburu-buru melakukan penculikan dan pembunuhan petinggi TNI AD. Ini dampaknya fatal. Serangan balik TNI menghancurkan kekuatan PKI. Di sisi lain, beredarnya kabar bahwa para petinggi TNI dibunuh secara biadab menyulut kemarahan pemuda. Kekuasaan Soekarno kemudian terus diserang terutama oleh mahasiswa dan tentara. Mungkin karena menyangka kekuasaannya masih solid, dia tak pernah mau menyalahkan PKI. Dia menyatakan hanya beberapa anggota PKI yang bertindak di luar kendali. PKI sendiri, kata Bung Karno, sebagai sebuah partai bukanlah pelaku di balik peristiwa pembunuhan itu. Rakyat yang awalnya hanya meminta agar PKI dibubarkan berubah menjadi menuntut Presiden Soekarno untuk turun dari jabatannya. Akhir Oktober 1965, para mahasiswa memprotes Soekarno yang dinilai tidak mengambil tindakan terkait peristiwa G30S. Para pengunjuk rasa menuntut 3 hal yang kemudian dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang isinya meliputi pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur-unsur yang terlibat G30S, dan penurunan harga. Bung Karno tetap menolak mengikuti tuntutan rakyat. Namun ketika kondisi semakin tak terkendali, Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik jika diberi kepercayaan. Presiden Soekarno memberikan surat perintah 11 Maret yang intinya adalah perintah kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga keamanan pemerintahan. Sejak saat itu, kekuasaan Bung Karno terus meluncur ke bawah. Soeharto segera membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang, serta menangkap 15 Menteri Soekarno yang dituduh terlibat dalam G30S. Setelah tekanan demi tekanan terjadi, Bung Karno diminta memberikan pertanggungjawaban, terutama mengenai masalah G30S. Bung Karno memberikan 2 pidato pertanggungjawaban yang dikenal dengan nama Nawakarsa I dan Nawakarsa II pada Juni 66 dan Januari 67. Keduanya ditolak MPRS karena Soekarno tidak secara jelas memuat pertanggungjawaban mengenai pemberontakan kontra revolusi, G30S PKI bersama epilognya, kemunduran ekonomi, dan kemerosotan akhlak. Timbullah tuduhan bahwa Bung Karno dengan sengaja melindungi PKI karena dia memang terlibat dalam tragedi G30S PKI itu. Atas dasar itu, Musyawarah Sidang Istimewa MPRS tanggal 7 sampai 12 Maret 67 memberhentikan Bung Karno.
Dari cerita itu jelas Bung Karno tidak terlibat dalam gerakan PKI. Kalaulah ada yang bisa disebut sebagai kesalahan, kesalahan Bung Karno adalah tidak menyalahkan PKI sebagai partai dan tidak bersedia membubarkan PKI. Kini 57 tahun kemudian, pantas rasanya kita mengakui bahwa Bung Karno sudah diperlakukan secara tidak adil. Tak berlebihan kalau kita sekarang berterima kasih kepada MPR yang bersedia membersihkan nama Presiden. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.